ada dua pilihan antara berhasil dengan tidak, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Open network sudah di depan mata. Masih udah siap menerima open network? Menghadapi open network udah siap nih? Gimana nih? Banyak banget gonjang-ganjing sekarang. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi ada yang gotong sana, gotong sini ya. Kita ikutin alurnya aja. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah berkomentar positif atau negatif. Saya ucapkan terima kasih juga. Semua komentar kalian saya jadikan motivasi buat saya. Itu hak kalian berkomentar apa saja di channel saya, itu hak kalian. Mau nyinyir saya, mau memuji saya, gitu kan, silahkan ya, gitu kan. Yang seneng silahkan sesuaikan dengan selera dan hati kalian, komennya apa aja. Di sini banyak saya juga ucapkan kepada customer Sinar Collection yang selalu berinteraksi. Wow, sangat luar biasa, yang alhamdulillah juga ya. Saya ucapkan Sinar Collection sampai saat ini udah berjalan lancar gitu kan, walaupun kita masih dengan biaya modal sendiri gitu kan, dikarenakan kita belum ada investor juga gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah merangkak merayap gitu kan, gak terasa udah mau tahun 2024, udah mau habis. Ternyata Sinar Collection itu sudah berdiri 5 tahunan ya. Emang untuk melakukan transaksi menggunakan koin Pi atau koin Sidra ya gitu ya, mungkin baru-baru ini gitu, seperti itu ya. Jadi apa ya, gimana ya ini rasanya, banyak banget ya simpang siur di sana masalah dolar ini ya. Banyak banget yang mempertanyakan sama saya, apalagi teman-teman kita di sini ya. Pokoknya heboh banget, kita sebagai BMI, kita sebagai devisa dengan dolar, katanya dolar itu mau diturunin gitu kan, entah 5.000 entah 6.000, gimana nasib kita. Semua teman-teman di sini juga mengkhawatirkan hal itu. Apakah kita kalau dolar emang benar terjadi turun, apakah kita langsung mudik ke Indo, buka usaha di Indo, atau kulinandur atau kuli ngerambet gitu kan. Seperti itu ya, kita wallahu alam, kita nggak tahu. Terus ada juga di sini yang bertanya, katanya, Mbak, gimana kalau misalkan di sini kan sekarang gembar-gembornya dolar mau turun katanya gitu kan, mau diturunin, gimana dengan nilai GCP gitu ya. Kita wallahu alam, kita nggak tahu gitu. Makanya kita selalu mengikatkan, ikuti alurnya, nikmati prosesnya, jangan menggebu-gebu dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Terutama nih, saya nggak bosan-bosan pesan buat kalian ya, jadilah pioner yang cerdas, jaga akun, jaga prasandi, jadilah pioner yang cerdas, yang bisa menelaah apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kita itu jangan sampai kayak bebek ya, kayak kambing, digiring sana ikut, digiring sini ikut. Jadi jangan seperti itu. Kita sebagai pioner, kita harus punya pendirian sendiri. Sekarang udah banyak banget ya di luaran sana, apa sih nilai GCP, ada juga yang udah hitung-hitungan gitu kan. Kalau misalkan nilai GCP dengan dolar 6.000 di sekian gitu kan. Tapi ya kita juga nggak tahu ini terjadi atau tidaknya. Tapi gembar-gembornya udah banyak banget di luaran sana dengan dolar akan turun gitu, akan diturunkannya dolar itu ya. Kita nggak tahu ya, itu urusan negara. Kita juga sih nggak mau membahas tentang politik, hal-hal seperti itu, karena itu bukan ranah saya juga. Cuma ya gembar-gembornya di luar sana udah seliweran banget, entah di TikTok, entah di Facebook gitu kan, entah di YouTube juga ada pembahasan dolar itu akan turun. Tapi ya kita nggak tahu gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya mengedukasi, pesan buat teman-teman ya, untuk mulai saat ini sampai ke depan, kita harus bisa menyikapi hal-hal yang akan terjadi. Contoh ya, banyak banget kita bisa bercermin pengalaman dari berbagai pengalaman kita dari masa lalu gitu kan. Kita ikut platform itu, platform ini, ternyata ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita hanya mendapatkan kecewa. Terus bagi teman-teman yang selalu mengajak orang, yang selalu mengompor-ngompori orang dengan hal-hal yang mewah, tolong stop ya. Jangan. Karena apa? Karena ada dua pilihan. Kita sebagai yang mengajak orang itu ada dua pilihan, antara berhasil dengan tidak
gitu kan. Contoh kalau emang kita mengajak orang itu dengan terjun ke salah satu platform, kalau platform itu misalkan berhasil, ya kita sendiri yang ngajak itu dapat sanjungan, dapat pujian gitu kan. Kita pun yang ngajak seneng. Karena apa? Karena orang yang kita ajak itu berhasil, sukses. Tapi sebaliknya, kalau kita mengajak orang apa sih, ayo ikut ini gitu kan, tapi platform yang kita ikuti itu gagal, apa yang akan terjadi? Orang itu satu akan mempertanyakan kita, kedua kita akan kena bulian orang. Seperti itu. Jadi intinya cuma ada dua pilihan, apapun ada dua pilihan. Apa sih, perjalanan itu kan ada nanjak, ada turunan, ada kerikil, ada dataran. Itu antara dua-dua seperti itu ya. Jadi kita menyikapi untuk kedepannya buat teman-teman ya, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau diajak sana sini mau gitu kan. Intinya seperti kita harus punya planning sendiri, prinsip sendiri gitu kan. Karena apa? Karena Koinpay ini kita sendiri yang megang, kita sendiri yang punya gitu kan. Walaupun orang lain punya gitu kan, biarinlah itu punya orang lain, tapi punya kita ya punya kita. Jagalah baik-baik punya kita. Kalau emang kita tidak mau melakukan transaksi dari sekarang, ya udah, jangan nyinyir sana, jangan nyinyir sini, jangan mendorong-dorong orang suruh barter melakukan transaksi dengan dia lagi CP, sedangkan yang ngajaknya ini juga dia masih diam, tidak mau beraksi gitu kan. Seperti itu. Apalagi sekarang ditambah gembar-gembor dolar akan turun, gimana nasibnya? Kita pun, saya pribadi yang melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan, misalkan kita menargetkan satu koin itu 10.000 ya, 10.000 satu koin, misalkan satu baju itu 100.000. Nah misalkan 10 koin, kalau harganya 6.000 berarti cuma 60.000, berarti saya rugi berapa? 40.000. Itulah risiko vendor ya, salah satu risiko yang harus ditanggung oleh vendor sendiri. Makanya kenapa kita selalu bilang, kalau mau melakukan transaksi, lakukanlah transaksi sebisa mungkin, semampu mungkin gitu kan. Jangan ngikuti ini, emang kita harus, semua itu harus dibangun, semua itu harus dibentuk. Tapi kalau cuma omongan doang, buat apa? Tanpa melakukan transaksi, tanpa melakukan bukti, tanpa melakukan kita sendiri. Karena apa? Karena kalau orang mendengar katanya, itu orang itu tidak akan tahu. Contoh, kita dikasih jeruk nih, kata orang yang ini manis nih, terus kita kasih lagi ke orang, mau nggak nih jeruk? Tuh kata si A manis, ke si B, dari si B dikasih lagi ke si C, ini jeruk manis, tuh kata si B, itu cuma katanya, artinya omong kosong, belum tahu ngerasain jeruk itu manis atau enggak, manis, asam, kecut, kita nggak tahu. Makanya hal apapun kita lakukan, kalau kita sering melakukannya, itu hal yang mudah. Jadi kita tahu, oh iya ya, orang yang pernah dulu orang lain bilang itu, oh begini. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi sekarang gembar-gembar dolar mau turun, kita harus siap. Setelah open network akan apa yang akan terjadi kita belum tahu. Seperti itu ya. Jadi ini pembahasannya kita nyerempet pembahasan untuk dolar yang akan turun katanya. Ini juga katanya, tapi ya ini seliwiran banget, itu seliwiran banget. Jadi saya juga ini baru katanya ya. Jadi belum tahu karena belum terbukti gitu. Cuma kita harus berantisipasi dari sekarang gitu kan. Dolar akan turun, nggak tahu akan turunnya 5.000 atau 6.000, itu tidak tahu. Tapi jelas yang sudah sering nonton TV mungkin ada pembahasan-pembahasan dari TV sendiri, dari berita-berita sendiri. Kalau saya kan banyak banget teman-teman BMI yang di TikTok juga, wah setiap hari seliwiran itu. Udah bikin tulisan, kalau dolar turun kita pulang aja, kita kuling nandur, kuling ngerambet, kuling ngoyos katanya gitu kan. Mending kerja di Indo aja kalau dolarnya turun. Kan seperti itu. Jadi intinya bukan dampak ke pioner aja kalau emang dolar itu turun, mendampak juga ke kita semua yang menjadi PMI. Ya kalau emang dolar terjadi turun dengan nilai 5.000, berarti gaji saya di sini itu 5 juta per bulan. Gitu. Kalau emang gaji saya di sini 5 juta, ya lebih baik saya pulang kampung. Kan seperti itu. Nanam padi lagi di sana di Indo gitu kan, bertani lagi, berkebun lagi, timun, kacang, terong gitu kan, sayuran gitu, ternak ayam, sapi, embe, domba gitu, bebek itu
balik lagi ke zaman dulu. Tapi itu sangat menyenangkan, menenangkan hati, nggak tidak meresahkan seperti itu. Jadi intinya pesan buat teman-teman semua, jaga akun, jaga perasaan ini, jadilah pionir yang cerdas. Jangan termakan dengan omongan saya yang hari ini yang saya oceh di sini ya. Jangan termakan, itu semua harus digarisbawahi. Jangan diambil langsung positifnya aja, garis bawahi dulu gitu kan, karena kita juga masih simpang siur dengan kabar ini itu. Terus tadi juga ada kabar yang mengejutkan, tapi mungkin next video saya cari informasi yang fix dulu, ini benar atau tidak. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Mungkin ocehan sore ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pionir semua.